Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik peserta Latsar Kabupaten Bogor angkatan 15 yang saya hormati, ya, alhamdulillah di pagi hari ini, di hari Selasa 21 Juli, ya, kita dapat bertatap muka melalui aplikasi Zoom dalam rangka pembelajaran di agenda 3 di sinkronus yang pertama. Adik-adik yang saya hormati, tentunya semoga kita semua, ya, diberikan kesehatan, ya, untuk dapat mengikuti pembelajaran hingga selesai, ya, sampai nanti adik-adik berhasil menuntaskan semua pembelajaran dan tugas, ya, sampai di 2 bulan ke depan. Adik-adik yang saya hormati, di 1 jam ke depan, ya, Bapak akan menjelaskan tentang agenda 3. Ya, agenda yang salah satu mata pelatihan yang tentunya pelatihan ini merupakan salah satu mata pelajaran yang penting bagi para CPNS, ya, yang insya Allah menurut informasi, menurut rencana, adik-adik akan dilantik menjadi PNS di akhir tahun 2021. Adik-adik yang saya hormati, sebelum Bapak lanjut ke materi, ya, Bapak ingin memperkenalkan diri dulu, ya, karena selama beberapa hari ke depan nanti adik-adik bersama dengan Bapak untuk mempelajari tentang peran dan kedudukan ASN sesuai dengan Undang-Undang 5 tahun 2014. Nama Bapak adalah Budi Hermawan, lahir besar di Jakarta, saat ini tinggal di Kota Bandung. Ya, riwayat pendidikan mengambil D3 sampai S2, menjadi STPDN, Institut Ilmu Pemerintahan, sampai ke Setiami. Riwayat jabatan, nah ini sebagian Bapak tulis, mulai di bagian humas, dan saat ini juga sebagai Widya Iswara Madya di BPSDM Jawa Barat, dan juga beberapa pelatihan atau bimbingan teknis, ya, latihan ikat teknik diikuti, salah satunya adalah sebagai trainer atau fasilitator di LKPP RI. Ini nomor kontak personnya, ya, adik-adik, begitu. Dan ada blog, silakan nanti bisa dibuka blognya, walaupun nggak begitu banyak yang ditulis, begitu, tapi mendapat menjadi referensi bagi adik-adik dalam kegiatan mengikuti Latsar CPNS. Nah, itu sekilas adik-adik perkenalan dari Bapak, dan tentunya juga di kesempatan pertama ini, ya, Bapak juga ingin kenal satu persatu, begitu. Walaupun di sini sudah ada namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya nanti sebut namanya, ya. Adik-adik tolong jawab tugas di mana dan asal dari mana. Ya, paham ya? Waktu kita terbatas. Oke, Kristiami Sinaga. Tugas di mana saat ini? Ya, selamat pagi Pak. Nama saya Kristiani Sinaga. Saya bertugas di RSUD Cibinong sebagai fisioterapi, Pak. Oke. Fisioterapi. Fisioterapi. Oke, dari mana asal? Kalau asal sih dari Jakarta sih Pak. Begitu. RSUD Cibinong, ya. Terima kasih. Elsa Sihotang. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Elsa Sihotang. Saya bekerja di Puskesmas Parung sebagai nutrisionis. Terima kasih, Elsa. Sama-sama. Parung. Sinta Dwi Utari. Dari mana ini? Selamat pagi, Pak. Nama saya Sinta Dwi Utari, sekarang bertugas di Puskesmas Sirna Galih sebagai pengelola keuangan, berasal dari Bogor.
Nurleni. Assalamualaikum, nama saya Nurleni Eva Diani Sumarna, biasa dipanggil Leni. Sekarang saya bertugas di Puskesmas Nanggung sebagai bidan, Pak. Oke, makasih. Yosan Erwanto. Selamat pagi, Pak. Nama saya Yasan Erwanto. Sekarang bekerja di RSUD Lewiliang. Asal saya dari Cianten, Lewiliang, Bogor. Di Bumi ya. Ya. 6. Ima Maria. Ima Maria. Dibuka dulu mutnya. Ima belum dibuka mutnya. Selamat pagi, Pak. Nama saya Ima Maria. Penempatan kerja di Puskesmas Lewiliang sebagai pengelola keuangan berasal dari Bogor. Berasal dari? Bogor. Oke. Fajri. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Fajri Adriansa. Saat ini saya tugas di RSUD Cilengsi sebagai perawat. Saya asli Jakarta. Terima kasih. Denisa. Selamat pagi, Pak. Saya Denisa Andriandini Pratiwi, penempatan kerjanya di RSUD Cibinong sebagai perawat, asal dari Bogor. Terima kasih. Shirley. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Shirley. Sekarang saya bertugas di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor sebagai calon arsiparis. Saya berasal dari Bogor. Terima kasih. Rian Octavianus. Selamat pagi, Pak. Nama saya Rian Octavianus Segi. Saya saat ini bertugas di RSUD Cibinong sebagai perawat, Pak. Terima kasih adik-adik. Ya. Adik-adik udah pada kenal nih semuanya? Sudah. Sudah? Oh. Sudah. Oke, Nurleni. Nurleni mana? Nurleni? Dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Maaf, tadi lagi matiin kipas di sini berisik. Nurleni, kalau Shirley itu tugas di mana? Teman kamu? Shirley Yuwana Laura, tugasnya di mana? Shirley di Dinas Kearsipan. Oke ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan adik-adik semua sudah kenal, sudah akrab gitu. Selama proses pembelajaran ini diharapkan sudah mengenal juga karakternya. Oke, baik adik-adik yang saya hormati, Bapak lanjut ke materi ya, karena memang waktunya nggak banyak ya. Jadi agenda ini ya, Bapak ingin menjelaskan tentang tujuannya. Yang pertama adalah kiranya agar peserta paham ya tentang kedudukan peran PNS ya, karena PNS tentunya sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 2014 dia berfungsi sebagai sebagai pelayan publik ya, sebagai pelaksana kebijakan publik, juga sebagai perekat pemersatu bangsa. Ya tentunya ini merupakan satu hal yang perlu adik-adik harus pahami mulai sekarang sampai nanti menjelang adik-adik pensiun. Artinya selama 25 tahun adik-adik ya memahami persis apa sih peran dan kedudukan PNS begitu. Nah, ini sesuai dengan peraturan atau peraturan LAN juga ya, peraturan LAN nomor 1 2021 tentang Latsar CPNS, di mana ya ada 4 kompetensi yang dibangun dalam proses pembelajaran pelatihan dasar CPNS.
Nah, tentunya salah satunya adalah bagaimana adik-adik dapat mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang mana tentunya nanti adik-adik ya, setiap peserta itu diwajibkan untuk menyusun rancangan aktualisasi dan menginternalisasikan aktualisasi ya sesuai dengan tupoksi ya. Nah, di dalam rancangan aktualisasi atau dalam nanti habituasi, adik-adik bisa menginternalisasikan ya pelaksanaan tugas adik-adik di lapang berkaitan tentang peran dan kedudukan PNS. Nah, ini tentunya yang harus adik-adik bisa pahami ya, dan tentunya bukan hanya dipahami tapi juga harus dapat diimplementasikan dengan baik. Nah, tentunya kondisi ini harus diberikan atau harus adik-adik harus dapat berpikir kritis, baik dari sisi konsep maupun dari sisi praktek penyelenggaraan pemerintahan. Ya, karena permasalahan pemerintahan ini sangat complicated begitu ya. Kita mengatur, pemerintah ini mengatur sejak manusia itu lahir ya sampai manusia itu meninggal begitu. Itu peran negara, peran pemerintah harus hadir di tengah-tengah itu. Ya, bayangkan kalau sekarang jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 300 juta, Jawa Barat sekitar 50 juta, ya pemerintah provinsi Jawa Barat, ya termasuk juga Kabupaten Bogor juga salah satu kabupaten yang padat penduduknya, ya peran negara, peran pemerintah harus hadir, ya karena tadi bahwa kita memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu tentunya setiap aparatur sipil negara ya harus memahami baik dari sisi konsep maupun dari sisi pelaksanaan. Nah, di dalam agenda 3 inilah ya adik-adik harus bisa mengkaji ya, memahami apa-apa saja yang menjadi hak dan kewenangan kita. Baik, di dalam agenda kedudukan dan peran PNS ada 3 mata pelajaran ya yang nanti akan kita bahas bersama-sama ya, baik dari media atau melalui sistem sinkronus tatap muka maupun nanti dari pola asinkronus gitu ya. Karena proses pembelajaran dengan blended ini tentunya diperlukan kemampuan dan kemandirian para peserta latsar, khususnya pada saat nanti ya para peserta mengikuti kegiatan dengan pola asinkronus gitu. Yang pertama adalah manajemen ASN. Ya, manajemen ASN ini diatur di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Ya, nanti apa sih yang disebut dengan manajemen ASN dan seperti apa saja prinsip-prinsip dari manajemen ASN itu sendiri. Materi pelajaran yang kedua nanti adalah pelayanan publik. Ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Begitu. Karena kembali lagi ya tugas utama kita adalah memberikan pelayanan ya kepada customer, kepada masyarakat. Ya, yang kita tahu bahwa memberikan pelayanan ini tentunya harus memiliki metode yang baik. Ya, harus santun seperti yang sudah disampaikan pada agenda kedua yang kemarin ya tentang aneka. Yang ketiga adalah mata pelajaran tentang whole of government, ya, kolaborasi ya dari beberapa stakeholder dalam rangka mencapai tujuan bersama. Ini sesuai diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2018. Baik adik-adik yang saya hormati, ya kita lihat dulu apa sih yang maksud dengan manajemen ASN. Ada 4 konsep dalam manajemen ASN ya yang diatur di dalam Undang-Undang 5. Yang pertama, kita harus memahami kedudukan, peran, dan hak serta kewajiban PNS. Begitu. Ini salah satu kode etik kita. Begitu. Apa saja yang harus kita lakukan, ya. Apa saja sih peran yang harus kita tampilkan. Kemudian kode etik dan kode perilaku. Yang ketiga adalah konsep sistem merit yang saat ini memang bahkan sudah diatur. Ada yang disebut dengan sistem talenta, begitu. Konsep merit ini tentunya harus kita pahami, ya, karena bicara manajemen talenta, ya, bagaimana mempersiapkan pemimpin masa depan, ya, bagaimana mempersiapkan SDM yang unggul, itu dimulai dari sejak CPNS.
Kemudian manajemen ASN juga mengatur tentang mekanisme pengelolaan ASN. Nah, ini 4 materi ini yang tentunya nanti kita bahas bersama. Kemudian di pertemuan ini juga Bapak ingin menjelaskan tentang konsep pelayanan publik. Ada 2 submateri. Yang pertama adalah pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan kedua adalah praktek etiket pelayanan publik. Ya, ini bicara tentang pelayanan publik. Lalu bagaimana dengan rule of government? Ya, nah ini adik-adik juga, Bapak berharap adik-adik juga mohon dibaca lagi modul-modul yang telah diberikan, materi-materi pada saat MOOC. Ya, kaitan dengan apa konsep dari rule of government. Ini tidak sedikit kita kadang masih agak bias, ya, agak confused antara konsep WOG, kolaborasi dengan koordinasi. Begitu. Bagaimana menerapkan WOG itu sendiri dan bagaimana best practice-nya. Kenapa? Karena birokrasi kita saat ini tidak bisa kita bekerja secara sektoral saja. Tidak bisa kita ego sektoral. Bicara pelayanan publik ini saling terkait. Ya, baik urusan pemerintah wajib, urusan dasar, non-dasar, urusan pilihan, itu saling terkait. Kenapa? Karena siapapun kita, apapun jabatan kita, tentunya target kita sebagai PNS itu adalah bagaimana mewujudkan visi misi, khususnya bagi adik-adik adalah visi misi pemerintah Kabupaten Bogor. Ya. Visinya satu, misinya pun terpusat, ya, sesuai apa yang telah disampaikan oleh kepala daerah, bupati di hadapan DPRD. Begitu. Yang tentunya ini sudah dituangkan menjadi peraturan daerah. Begitu. Nah, bicara pola government ini sesuatu yang memang menjadi suatu kebutuhan bagi kita dalam rangka mencapai tujuan bersama. Begitu. Nah, adik-adik yang saya hormati, ya, kalau kita bicara manajemen ASN, ya, kita lihat blueprint-nya, cetak birunya, ya, di mana bahwa saat ini kita berada di dalam RPJMN, ya, RPJM yang keempat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang keempat 2020-2025. Di sini kalau kita perhatikan gitu, ya, kita dalam posisi di sini, ya, adalah bagaimana membentuk ASN sebagai human capital, begitu, ya. Masa ini sudah lewat. Kita menuju dalam proses sini. Artinya apa? Kembali lagi, ya, dalam milestone pembangunan ASN, gitu, sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2007, ya, kita harus betul-betul sebagai tenaga yang siap pakai, ya, tenaga yang profesional, begitu, tenaga yang profesional dalam hal sebagai pelayan publik, begitu, dan itu tidak bisa ditawar-tawar, ya, adik-adik. Artinya apa? Kita semua sebagai seorang ASN harus mempersiapkan diri, baik dari sisi knowledge, dari sisi skill, dan juga dari sisi attitude. Ya, tanpa 3 komponen itu, tak bisa kita, ya, kita bisa tertinggal, ya, kita bisa tertinggal di dalam posisi di sini. Adik-adik. Oke, selanjutnya adik-adik, ya, dari sisi manajemen ASN. Manajemen ASN ini terbagi, ya, dari di awal, ya, kita memiliki peran kedudukan PNS, ya, sesuai dengan Undang-Undang ASN yang tadi saya sampaikan tadi, ya, sebagai pelaksana kebijakan publik, ya, sebagai pelayan masyarakat nomor 1 bangsa. Nah, tadi Bapak katakan bagaimana kita di dalam fase 2020-2025, ya, sebagai ASN sebagai human capital, artinya kita memang harus sudah siap menjadi seorang yang memiliki kemampuan, begitu, ya, memiliki kemampuan, ya, sehingga kita layak menjadi seorang PNS yang profesional. Apa cirinya?
ya menjadi seorang PNS yang profesional, tentunya kita mampu melakukan koordinasi. Ya, kita tadi saya katakan nggak bisa bekerja sendiri. Koordinasi ya dari sisi internal maupun eksternal. Kita juga harus mampu ya menjalin kolaborasi antar sektor, antar dinas, ya baik internal maupun eksternal. Kita juga mampu menjaring, ya, membangun jejaring. Kita mampu mengclear begitu. Dan tentunya kita harus dapat bekerja sistem ini beberapa unsur ya untuk kita dianggap mampu menjadi seorang ASN yang profesional. Tentunya ya juga harus didukung dengan bagaimana kita dapat gitu, mampu menjadi pelayan publik yang memiliki semangat ya, untuk menjalankan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satunya didukung dengan ya menerapkan whole of government. Nah, tentunya di dalam agenda 3 ini ya, 3 mata pelatihan ini kita juga diharapkan dapat menganalisa masalah, menganalisis masalah. Bahkan bukan hanya menganalisis, tapi juga adik-adik harus dapat membuat ide, ya kreativitas untuk bisa memecahkan masalah. Begitu. Ya, masalah dari sisi isu manajemen ASN, ya, dari sisi pelayanan publik, ya, whole of government, dan dari sisi peran kedudukan. Begitu, adik-adik. Nah, kemudian juga adik-adik yang saya hormati, tentunya dalam kesempatan pagi ini, Bapak ingin menjelaskan tentang keterkaitan antara agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Kenapa? Saya tentunya bahwa salah satu tujuan utama dari kegiatan pelatihan ini, ya, bagaimana adik-adik dapat menginternalisasikan ya, seluruh mata pelajaran, ya, bagaimana mengintegrasikan ya seluruh materi pelajaran ya, baik dari agenda 1 tentang bela negara, agenda 2 ya yang adik-adik kemarin pelajari tentang nilai-nilai dasar ASN. Nah, hari ini ya adik-adik mempelajari tentang bagaimana kedudukan dan peran ASN begitu. Nah, adik-adik yang saya hormati ya, coba kita lihat dari agenda 3 yang saat ini kita bahas, tadi Bapak sudah katakan ada 3 mata pelajarannya, mata pelatihannya. Ya, yang ini. Dan tentunya adik-adik sudah sempat juga pelajari ya pada saat asinkronus melalui MOOC. Ya. Adik-adik nanti diharapkan mampu menganalisa isu masalah ya berdasarkan dari sisi manajemen. Tentunya isu ini yang ada di lingkungan adik-adik. Begitu ya, lingkungan kerja adik-adik tentunya nanti menggunakan alat ya tools analisis ya yang nanti akan dijelaskan ya bagaimana nanti adik-adik bisa menggunakan katakanlah APKL atau USG ya atau bagaimana nanti adik-adik menggunakan dengan kerangka tulang ikan atau disebutnya fishbone ya. Nah, tentunya nanti dari isu-isu yang ada di sini adik-adik mampu menganalisa tentunya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan adik-adik, lalu nanti adik-adik bisa memprioritaskan isu mana yang akan diangkat atau isu mana yang menjadi lebih prioritas. Ini, nah tentunya isu ini ya dikaitkan dengan agenda 1, dikaitkan dengan agenda 2. Ya. Kemudian dari sisi pelayanan publik, adik-adik juga bisa menganalisa ya, kaitan pelayanan publik. Ya, kita lihat banyak kita dapat informasi pelayanan publik baik yang dari sisi best practice maupun bad practice. Ya, tentunya isu ini silakan adik-adik yang ada dekat lingkungan adik-adik. Ya, di dalam tupoksi adik-adik di lingkungan internal instansi adik-adik ya yang rata-rata saat ini berada di tenaga kesehatan ya di RSUD, di puskesmas, isu apa saja sih pelayanan publik yang saat ini mungkin menjadi sorotan begitu ya.
diangkat isunya, gitu. Kalau dianalisa, setelah dianalisa nanti dicari mana yang menjadi prioritas. Kemudian juga dari sisi whole of government, kolaborasi ya dengan stakeholder dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, WOG ini tentunya juga adik-adik bisa menganalisa ya, isu-isu yang ada, ya, dianalisa dengan alat yang tadi Bapak katakan dengan APKL atau dengan USG. Ya, kemudian nanti dibuat per isu yang dominan. Begitu. Dari isu-isu yang nanti sudah terpilih, ya, adik-adik tentunya adik-adik bisa mencari solusi. Begitu. Kira-kira isu yang ada saat ini, ya, setelah adik-adik analisa sini, kira-kira ide apa yang bisa adik-adik sampaikan? Kira-kira solusi apa yang adik-adik bisa nanti jadikan sebagai media untuk menyelesaikan masalah. Ya, isu itu adalah masalah yang belum ada solusinya. Ya, gitu. Itu dari sisi ini. Ya, tentunya dikaitkan dengan agenda 3-nya, agenda 2-nya. Begitu. Ya. Kemudian sama ini juga. Ini ya tentunya nanti gagasan yang sudah adik-adik buat itu kira-kira itu harus terkait dengan pencapaian visi misi atau nilai-nilai organisasi. Begitu ya adik-adik. Gitu. Tentunya ini nggak sulit ya, saya yakin adik-adik bisa belajar ya, bisa mempelajari dalam waktu nggak terlalu lama gitu, sehingga nanti adik-adik juga menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan. Adik-adik yang Bapak hormati, tentunya di dalam kesempatan 1 jam ini ya penyelenggara ya sudah mempersiapkan ya kira-kira isu apa yang nanti bisa adik-adik analisa sebagai bahan latihan ya, dan tentunya bahan latihan ini nanti juga akan dijadikan bahan evaluasi sampai sejauh mana adik-adik bisa memahami mata pelajaran di agenda 3 ini. Adik-adik yang Bapak hormati, di agenda 3 ini ya nanti sudah disiapkan ada 3 ya isu yang silakan nanti adik-adik bisa baca, pahami, analisa ya, lalu berikan solusinya ya, tentunya sesuai dengan tadi tupoksi dan tempat tugas adik-adik berada ya, baik dari sisi manajemen ASN ya. Kalau manajemen ASN kan tadi Bapak katakan ya, misalkan dari sisi profesionalisme, apakah kira-kira SDM di tempat adik-adik bertugas ini sudah sesuai dengan standar? Kita lihat dari sisi kinerja, kita ya apakah kinerjanya sudah baik, dan tentunya juga kita lihat sampai dengan ini. Nah tentunya pada saat adik-adik mengidentifikasi isu, ya tentunya juga dibuktikan dengan eviden, ya bahwa memang profesionalismenya masih kurang, buktinya apa? Dan tentunya didasari fakta dan bukti, gitu. Kalau adik-adik menyampaikan bahwa intansi kita rendah, kinerja kita rendah, kalau tidak dilampirkan bukti, eviden, apalagi fakta, bisa jadi apa yang kita sampaikan itu menjadi hoax, ya, menjadi hate speech begitu. Nah ini yang perlu adik-adik mengidentifikasi mana isu, mana hoax, kan begitu, ya. Beda-beda tipis tentunya. Kemudian juga dari isu selanjutnya yang diidentifikasi adalah berkaitan dengan pelayanan publik. Di sini. Apakah pelayanan publik yang dilakukan di tempat instansi adik-adik ini sudah sesuai dengan SOP? Ya, apakah masih berlaku, tidak transparan, ya, kurang peduli dan lain-lain. Nah, ini menjadi salah satu tolak ukur bagaimana adik-adik mengidentifikasi isu ini, ya, berdasarkan ini.
Yang ketiga, isu ini disesuaikan dengan ini, goal of government. Ya, goal of government ini tentunya tadi Bapak bilang ya, ini misalkan ya tentang isu integrasi data. Kalau bicara isu integrasi data, artinya ini data yang berada di luar di beberapa aplikasi, beberapa sistem dijadikan satu, begitu. Atau mungkin koordinasi lintas organisasi. Ya, ini yang sering terjadi ya pada saat kita bekerja. Nah, tentunya ini juga ya identifikasi isu ini juga ya merujuk pada 7 isu kontemporer yang di agenda 1. Ya. Apa saja? Ini mulai dari korupsi, narkoba, terorisme sampai proxy war ya. Gitu di dunia maya. Gitu. Silakan nanti dibuka lagi ya di agenda 1-nya adik-adik gitu. Nah, tentunya ini kembali lagi harus sesuai dengan tusi adik-adik. Tusi peserta, kewenangan peserta ya dikaitkan dengan agenda 3. Begitu. Adik-adik ya. Selanjutnya juga adik-adik yang Bapak hormati ya gitu. Dalam pembelajaran e-learning ya atau blended learning kalau bahasa sekarang ya. Blended learning itu ya gabungan antara pembelajaran klasikal dengan distance learning, pembelajaran jarak jauh ya melalui Zoom. Begitu. Kembali lagi di mana memang dituntut tadi ya kesungguhan adik-adik. Ya, komitmen adik-adik untuk belajar. Apalagi dalam sistem blended ini, sistem blended pola asinkronusnya itu lebih banyak. Ya. Pola asinkronus itu pola yang dilakukan dengan tatap muka secara tidak langsung. Ya. Dibanding dengan sinkronus yang saat ini kita lakukan. Sinkronus ini saat ini kan kita hanya waktu 1 jam. Begitu. Ya. Jadi tolong manfaatkan waktu ya adik-adik materi-materi yang sudah diberikan di Kolabjar ya, termasuk juga tugas-tugas yang sudah disampaikan, bahkan tadi Pak Muhammad juga mengecek kembali ya gitu, mengingatkan kembali ya tentang apa saja yang harus diunduh di Kolabjar. Nah, ini tolong disikapi begitu ya, karena kembali lagi ya adik-adik mungkin sudah disampaikan oleh penyelenggara bahwa pelatihan dasar ini adalah salah satu pelatihan pertama dan terakhir. Ya, adik-adik tidak diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti latsar. Jadi mau tidak mau adik-adik harus bisa mengikuti kegiatan ini dengan tuntas, ya, dengan nilai yang terbaik, ya, untuk sebagai prasyarat menjadi seorang pegawai negeri sipil. Adik-adik. Oke, adik-adik, sebelum Bapak lanjut, ada yang mau ditanyakan di kesempatan pagi ini? Gizi di puskesmas kan tidak ada, Pak. Jadi saya mendapat perintah dari atasan untuk menjadi petugas gizinya gitu. Apakah itu bisa diangkat menjadi isu, Pak? Pak, terima kasih. Kalau saya mau bertanya terkait yang untuk penetapan yang isu tadi kan Bapak bilang kita sebaiknya memberikan sesuai dengan isu yang terkait dengan lingkungan pekerjaan kita atau bagian kita, seperti itu, Pak. Dan nantinya kan kita akan memberikan gagasan kreatif untuk lingkungan kerja kita nih, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah isu yang kita buat ini nantinya gagasan kreatifnya itu dipecahkan oleh lingkungan kerja kita sendiri, atau misalnya kita dengan bantuan lingkungan kerja yang lain gitu, Pak, atau bagian lain kayak gitu. Jadi lebih baik kita bisa pecahkan sendiri di bagian kita, atau bisa kita bekerja sama dengan bagian lain gitu. Jadi lebih baik yang seperti apa gitu, Pak. Terima kasih. Oke, Christian Sinaga, kamu adiknya pemain bola ya? Saudara jauh, Pak. Seberapa jauh? Oke, jadi nggak ada istilah mana yang lebih baik. Apakah dikerjakan sendiri lebih baik atau sebaliknya? Enggak, ya tergantung kondisional. Dua-duanya akan menjadi baik
kalau memang itu berdasarkan asumsi kita. Kembali lagi, ya, tadi kan Bapak bilang, kita itu kerja nggak bisa sendiri, perlu koordinasi, ya, dan bahkan perlu kolaborasi, begitu, ya. Jadi antara kita bisa pilih mana yang bisa kita kerjakan sendiri, mana yang memang harus membutuhkan bantuan teman-teman, butuh bantuan advice dari pimpinan, kan begitu, ya. Apalagi mohon maaf keterbatasan adik-adik kan dari sisi skill maupun knowledge, begitu, ya. Silakan. Nanti kan ada bahasa adik-adik konsultasi dengan mentor, dengan coach. Bahkan tidak menutup kemungkinan adik-adik juga konsultasi mungkin dengan pimpinan lainnya, ya, atau dengan senior, bahasanya kurang lebih seperti itu, ya. Kristiani Sinaga, ya, lupa. Oke. Pak Jeri, ya Pak, silakan. Menyambung ya tadi pertanyaan dari Kristiani mengenai apa namanya pemecahan masalahnya Pak. Jadi nanti kan kita memilah isu-isu untuk kita selesaikan, mana yang prioritas. Pertanyaannya, gagasan-gagasan yang kita buat itu nanti Pak, apakah benar-benar inovasi baru atau apa yang sudah ada kita bisa modifikasi atau kita perbaiki gitu Pak, menjadi lebih baik. Itu. Begitu saja. Ya, terima kasih. Ya, Pak Jeri itu sudah bertanya, tapi juga sudah menjawab. Gitu. Paham nggak maksud saya? Apakah kita melakukan inovasi sendiri atau melaksanakan yang sudah ada dengan modifikasi? Itu jawabannya sebetulnya. Ya, Pak Jeri. Jadi silakan. Gitu. Adik-adik bisa membuat kreativitas sendiri, ide sendiri, ya. Atau adik-adik melihat, ya, ATM, amati, tiru, dan modifikasi, ya, gitu. Silakan sesuai dengan kondisionalnya, ya, gitu. Ya, sebetulnya sepanjang adik-adik mau membaca, ya, bertanya, ya, membaca itu tidak hanya buku, mungkin adik-adik baca di Google, baca di media-media lain, tentunya permasalahan-permasalahan pelayanan publik, permasalahan-permasalahan katakanlah apa yang terjadi di sektor pemerintahan, ya, begitu, mungkin yang juga terjadi di lingkungan adik-adik, misalkan di RSUD Cilengsi, ya, Wiwik ya, kalau nggak salah. Permasalahannya sebetulnya juga bukan permasalahan yang baru. Ya, gitu. Misalkan ini pandemi COVID-19, ya, ada permasalahan kurangnya oksigen, ya, keterbatasan tempat tidur, keterbatasan ruang ICU dan lain-lain. Silakan nanti dipetakan, diidentifikasi mana yang kira-kira oleh adik-adik akan diangkat isunya, tentunya kembali lagi dikonsultasikan dengan mentor. Ya, ketika adik-adik punya ide, oh gagasannya seperti ini, perbaikan ini Pak, silakan, ya. Bapak selaku Widya Suara tidak membatasi kreativitas adik-adik, isu yang adik-adik angkat, nah, konsultasikan juga dengan mentor. Gitu. Kenapa? Nanti mentor yang akan bantu. Ya, karena apa? Pemecahan masalah nggak bisa sendiri. Perlu dibantu oleh organisasi. Mentor harus tahu. Jadi nanti mentor juga sudah mempersiapkan. Masuk ya pasti mentor nanti juga akan melihat mana yang menjadi prioritas. Ya, ini kan kalau tadi kan baru nih ya 5-6 bulan mungkin baru di rumah sakit misalkan. Nah, mentor kan mungkin sudah lama. Ya, jadi itu Pak Jeri ya, silakan nanti makanya diperlukan adanya mentor. Ya, itu salah satunya untuk membimbing adik-adik ya selama proses pembelajaran latsar, bahkan mentor itu akan menjadi pembimbing adik-adik selama proses pekerjaan.
Begitu. Ya. Konsep mentor itu bukan hanya pada saat adik-adik ikut pelatihan, tapi dalam kehidupan sehari-hari selama kita tugas memang kita dibutuhkan ada mentor, coach, ya, gitu. Tempat kita untuk belajar, bertanya, diskusi, ya, adik-adik. Cukup paham sampai sini, Fajri? Terima kasih, Pak. Ya. Oke, yang lain? Silakan. Pak, saya kan sekarang di Puskesmas Lewiliang sebagai pengelola keuangan. Saya sebenarnya masih kebingungan di pengelola keuangan itu, saya mau ngambil isu apa? Nur Leni Eva. Ini siapa? Ima, Pak. Ima, Pak. Jadi Ima Maria, pengelola keuangan. Betul kan? Ya. Silakan, Ima nanti kan apa? Tupoksi Ima dalam SKP-nya apa? Pernah baca belum? Gimana, Pak? Tugas Ima di Puskesmas Lewiliang itu apa? Sebagai bendahara. Nah, sebagai bendahara. Tupoksinya apa aja bendahara? Coba bisa disebutkan nggak yang Ima apa? Tupoksi. Pekerjaannya. Iya, pekerjaan. Saya ini membuat SPJ, mempertanggungjawabkan SPJ sama keuangan yang bisa terserap. Terus apa lagi? Terus membuat laporan realisasi paling, Pak. Oke, Ima nanti coba baca-baca lagi ya, tupoksi Ima, ya. Apa saja tanggung jawab Ima itu kan ada tuh biasanya, ya, cari-cari nanti tanya ke pimpinan atau tanya ke Kasubag TU Puskesmas ya. Ya. Nah, tanya ke Pak Kasubag atau Ibu Kasubag yang tercantum dalam pekerjaan Ima itu apa saja, ya, nanti dipelajari. Nah, setelah dipelajari, nanti Ima merumuskan dari tupoksi itu kira-kira apa sih masalah yang ada, ya, dalam tupoksi yang Ima pegang itu dianalisa pelan-pelan, begitu, ya, begitu. Jadi mencarinya dari situ salah satunya, atau mungkin Ima juga bisa membuat isu, ya, yang terkait dengan tupoksi walaupun tidak tercantum secara tertulis di situ, tapi tentunya keuangan kan gitu. Contohnya, Pak, saya mau ngambil isu tentang aset itu boleh nggak sih? Ada nggak tugas Ima menangani aset? Paling ini kan merambat juga jadi bendahara JKN, paling kayak ada pengadaan kayak gitu. Ada aset-asetnya juga kan, kayak pembelian aset, jadi pengakuan asetnya gimana? Bisa nggak sih, Pak? Bisa, kalau itu ada silakan, bisa diangkat. Ya, bagaimana pencatatan, penatausahaan, pemeliharaan, pengeluaran aset, kan begitu. Ya, silakan dibaca dulu ya aturan yang mengenai tentang palang milik daerah. Ya, itu nanti ada buku-buku tentang bendahara pengeluaran, ya, ada buku-buku tentang kartu inventaris barang misalkan, ya, gitu. Apakah di kantor Ima sudah ada belum tiap ruangan KIR? Kartu inventaris ruangan misalkan, ya, gitu. Nah, kalau belum ada, itu bisa jadi salah satu isu yang oleh Ima itu diangkat. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Yang lain, silakan. Pertanyaannya Kak Shirley yang mengenai teknik analisa itu, kalau tadi di PowerPoint yang Bapak tunjukkan itu kan ada 3 isu, baru kita melakukan teknik analisa, kemudian kita buat core, kita pilih prioritas kita itu apa, Pak. Sedangkan Bapak bilang kan tadi minimal itu kita menggunakan dua teknik kan, Pak. Nah, yang mau jadi pertanyaan saya, itu kalau kita kan misalnya kita punya 3 isu nih, Pak, itu kita buat Pak, maaf, masih ini kurang paham. Jadi kita tugasnya itu bukan milih salah satu dari manajemen ASN, pelayan publik atau WOG itu, Pak. Jadi semuanya itu. Nah, Bapak kelihatan nggak Bapak share nih?
Ya. Coba lihat. Ya, dari identifikasi isu yang ada, ya, adik-adik itu harus bisa memunculkan yang pertama dari aspek manajemen ASN, dua aspek pelayanan publik dan aspek POG. Kan gitu. Ya. Nah, ini harus dikaitkan ke sini isunya. Di agenda 3. Gitu. Apakah dari sisi profesionalisme, sisi ini gitu. Terbagi nanti. Apakah misalkan siapa di sini pengelola keuangan misalnya. Ya. Ini ternyata di Imam Maria ya, peng-SPJ-an tidak transparan misalkan. Setiap pencairan ada pungutan liar misalkan. Kan bisa di sini. Ya. Kemudian dari sisi WOG ini nanti dipilih satu-satu, kan awalnya 3 ya. 3 nanti dipilih 1. Ini juga 3 dipilih nanti 1. Gitu. Ya. Paham di sini? Nanti praktekin insya Allah. Ya, adik-adik nggak sulit. Nah, teori mungkin adik-adik masih belum terbayang. Baik adik-adik yang saya hormati, ya, karena memang waktu juga dan adik-adik juga harus menyelesaikan tugas ya yang diatur di pelajar malam ini, ya. Bapak cukupkan sampai di sini pertemuan di siang hari ini, ya. Tolong jaga kesehatan adik-adik, ya, jaga protokol kesehatan, jaga kekompakan. Apabila ada informasi yang mau ditanyakan, silakan bisa WA ke Bapak atau melalui pengamat kelas. Ya, pengamat kelas yang akan menyampaikan di agenda berapa, nanti pengamat kelas akan menindaklanjutinya. Ya, adik-adik, terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, semangat selalu belajar ya untuk mencapai masa depan adik-adik semua. Dapat tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.